Tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danang Tunjung Lasono, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Negara. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan saya Rohima Hidayati sebagai moderator dan perkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Firly Daravista, NIM A220210047. Kedua, Rohima Hidayati, NIM A220210048. Ketiga, Erika Nur Cahyani, A220210050. Oh, maaf, 49. Dan Carla Elisa Andriani Kirana, A220210050. Maaf. Langsung saja kami masuk pada topik yang kelompok kami siapkan. Untuk Mbak Erika, silahkan share screen. Tolong share screen materi. Ini dijadiin itu dulu. Nggak bisa kalau nggak jadi harus dulu. Nggak bisa di share screen. Nggak bisa? Iya. Harus jadi host dulu. Udah. Apa udah bisa share screen? Sebentar. Ya, udah. Udah, silahkan Rohima. Oke. Sorry, di roomku kok nggak ada PPT-nya ya? Langsung masuk ke materi aja, Erika. Ke PPT. Iya, ini udah kok. Yang lain udah muncul. Yang lain udah muncul PPT-nya. Oh iya. Langsung saja pada topik yang disiapkan kelompok 1 adalah perkembangan ilmu negara dari masa ke masa pada zaman Yunani kuno. Tahukah kamu mana yang lebih dahulu hadir, negara atau ilmu negara? Negaralah yang ada lebih dahulu. Jauh sebelum adanya pemikiran-pemikiran tentang negara dan hukum atau ilmu negara. Negara sudah ada terlebih dahulu loh sahabat. Dengan adanya bukti telah berdirinya negara Babilonia, Mesir dan Assyria pada abad 17 sebelum Masehi dengan sistem pemerintah yang sangat absolut. Lalu mengapa ilmu negara tidak setua negaranya? Hal tersebut dikarenakan pada zaman purba atau kuno, raja-raja pemerintah
dengan sewenang-wenang karena berkuasanya yang absolut. Orang-orang pada saat itu tidak sempat mempersoalkan tentang negara, dikarenakan pada saat itu masyarakat tidak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara bebas. Ilmu kenegaraan baru dapat timbul dan berkembang bila susunan atau sistem kenegaraannya sudah mengizinkan warga negaranya untuk bebas mengeluarkan pendapat secara kritis. Hal ini dijumpai pada zaman Yunani kuno dalam abad ke-5 di Athena. Hal tersebut tercatat dalam sejarah bahwa bangsa Yunani kuno adalah bangsa yang pertama-tama memulai pengadaan pemikiran tentang negara dan hukum. Maaf, apa PPT-nya ada? Soalnya di tempat saya nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Nggak muncul. Belum, Mbak. Belum muncul. Ini baru muncul kayak yang nama-nama file gitu loh di punya saya. Mbak Erika, gimana? BS in the soup. Gambar tersimpan. Screenshot. Mbak Erika? Bentar. Masih belum bisa? Ya, Sudah. Udah. Lanjut. Halaman selanjutnya. Iya, sebentar. Dari Yunani kuno. Bawahnya. Yang halaman bawahnya. Udah. Yang bawahnya, yang Yunani kuno. Bawahnya. Yang ini. Oke. Pada topik hari ini adalah mulai dari Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno ada beberapa tokoh pemikir negara. Yang pertama ada Socrates, 2 Plato, 3 Aristoteles, 5 Epicurus, 4 Epicurus dan 5 Zeno. Untuk pendapat yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Carla. Silahkan. Mbak Carla. Maaf. Terima kasih waktunya.
Untuk pendapat pertama, menurut Sokrates tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi, menurut Sokrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan objektif yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Menurut Sokrates, tugas negara adalah menciptakan hukum. Sokrates juga berpendapat bahwa negara bukanlah organisasi yang dibuat manusia untuk kepentingan sendiri, namun negara ialah susunan objektif berdasarkan pada hakikat manusia. Untuk pendapat yang kedua, menurut Plato, tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Plato adalah murid Sokrates. Sejak kepergian Sokrates, Plato mengembara ke luar negeri dan saat Plato kembali, Plato membuka sekolah filsafat yang diberi nama Akamedia. Hakikat negara. Ajaran-ajaran Plato menerangkan tentang negara, asal mula terbentuknya, hakikat negara, kriteria pemimpin negara, sampai ke bentuk-bentuk negara. Yang paling terkenal adalah siklus negara. Untuk siklus negara menurut Plato, yang pertama aristokrasi atau pemerintah dipegang oleh kalangan cerdik pandai yang berpedoman pada keadilan. Aristokrasi tidak dijalankan dengan baik akan berubah menjadi timokrasi. Dalam timokrasi, pemerintah beralih pada kaum hartawan. Ini lama-kelamaan negara berubah menjadi oligarki. Masyarakat yang semakin miskin mengadakan persatuan dan memberontak sehingga muncul namanya demokrasi. Jika kedua prinsip ini disalahgunakan, akan timbul kebebasan dan kemerdekaan yang tak terbatas dan akhirnya muncul anarki. Kondisi tersebut menimbulkan kekacauan dan menyebabkan timbulnya tirani sehingga situasi tersebut akan berputar kembali pada aristokrasi. Terima kasih. Untuk pendapat ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Erika. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Yang nomor 3, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah murid Plato. Aristoteles sependapat dengan Plato bahwa tujuan yang terakhir dari filsafat adalah pengetahuan tentang adanya realitas dan yang umum. Ada perbedaan antara Plato dan Aristoteles. Jika Plato tercipta ajaran idealisme, Aristoteles merupakan pencipta ajaran realisme. Banyak ajaran-ajaran Aristoteles yang mempengaruhi ilmu kenegaraan pada masa berikutnya. Bahkan hingga saat ini masih dipakai dalam membahas persoalan kenegaraan, terutama ajarannya tentang bentuk negara republik konstitusional, bentuk negara yang terbaik. Yang keempat, Epicurus 342 sampai 271 sebelum Masehi. Epicurus merupakan pencipta ajaran individualisme berdasarkan atas keadaan negara yang telah terpecah belah. Ajarannya ini sangat berlainan dengan ajaran Aristoteles. Negara menurut Epicurus adalah hasil daripada perbuatan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan anggotanya. Jadi yang hidup itu adalah individunya, sedangkan negara dan masyarakat adalah buatan dari individunya. Tujuan negara menurut Epicurus menyelenggarakan ketertiban dan keamanan termasuk kepentingan perseorangan. Untuk pendapat nomor 5 dan pendapat kelompok akan disampaikan oleh Firly Daravista. Silahkan. Baik, nomor 5 adalah Zeno, 300 sebelum Masehi. Ajaran filsafat Zeno adalah berlawanan dengan Epicurus. Jika Epicurus berpokok pangkal pada manusia dan pandangan hidup individualitisnya, sedangkan Zeno bersifat universalitas. Dari ajarannya itu lenyaplah perbedaan antara orang Yunani dengan orang biadab, yaitu orang selain Yunani, antara tuan dengan budak. Maka di sini terbentuk ajaran kerajaan dunia, di mana orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. Hukum yang berlaku adalah hukum alam yang abadi dan tidak berubah. Selanjutnya adalah pendapat kelompok mengenai pemikiran-pemikiran negara pada zaman Yunani. Pada zaman Yunani kuno, terdapat pemikiran yang muncul dan selanjutnya ditiru dan dikembangkan untuk membuka pemikiran lain di zaman setelahnya. Seperti pada zaman Romawi kuno, Renaissance, dan lain-lain. Pada zaman Yunani kuno ini juga terdapat pemikiran Aristoteles yang mengemukakan negara ideal yang menurutnya adalah negara republik. Dan pemikiran dari Aristoteles ini masih digunakan sampai saat ini.
Sekian untuk penyampaian materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya izin bertanya. Ya, baik. Saya Priscilia Imelida Stefani, NIM A2202 1001067, izin bertanya. Dari kelima tokoh tersebut, siapa yang menurut kalian pendapatnya itu paling benar dan mengapa Anda memilih tokoh tersebut? Terima kasih. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya ada berapa ya? Saya mau bertanya, Mira Puji Lestari, NIM A220210057. Kan di situ kan pendapatnya Scrotus kan itu ya, negara itu kan susunan objektif yang berdasarkan pada hakikat manusia. Nah, itu maksudnya gimana ya? Susunan objektif itu. Oke. Makasih. Apakah masih ada? Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Imelida. Dari kelima tokoh tersebut, manakah yang paling benar menurut kelompok kami? Izin Ya. menjawab, menurut kelompok kami, tokoh yang pemikirannya paling benar adalah Aristoteles, karena pemikiran-pemikiran Aristoteles masih digunakan sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih kembali.
Mohon maaf, mohon izin mengingatkan, waktunya sudah lebih dari 15 menit. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan kedua, pertanyaan dari Amira tentang pendapat Socrates. Yang dimaksud susunan objektif adalah sebentar. Adalah susunan yang terdiri dari seluruh masyarakat, tidak hanya penguasa. Maka dari itu Socrates mengemukakan persyaratan tentang hakikat negara bahwa semua masyarakat pada dasarnya menginginkan kehidupan yang tentram. Begitu. Baik, makasih ya. Ya, karena waktu untuk kelompok kami udah kelewat, jadi langsung saya tutup aja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, ada salah kata, ada yang kurang berkenan, kami dari kelompok 1 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dilanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Danang Tanjung Laksono, Magister Pendidikan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan astagfirullah. Itu ilmu negara pada zaman Romawi kuno yang terdiri dari Fabiana, NIM A 220210051, yang kedua Alfa Nufajrul NIM A 220210054, dan Isma Zafina Maharani NIM A 220210056, dan saya sendiri Mira Puji Lestari NIM A 220210057. Alfa, tolong minta bantuannya dong. Screen record. Tolong admin, jadikan admin dulu deh. Erika minta tolong Alfa dijadikan host dulu. Terima kasih. Gimana caranya? Aku nggak tahu.
Di partisipan itu kan ada daftar yang ikut Zoom. Lah nanti kamu pencet yang si Alpha, ada tulisan more, nanti kamu jadikan host gitu aja. Iya, udah. Febiana tolong dibaca yang materinya, Feb. Romawi kuno adalah peradaban bangsa Romawi mulai dari berdirinya kota Roma di Italia pada abad ke-8 Pramasehi sampai runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Tarik Masehi. Nama kota Roma adalah cikal bakal dari nama kekaisaran yang menjadikannya ibu kota, sekaligus cikal bakal dari nama peradaban yang dikembangkan dan disebarluaskan oleh kekaisaran itu. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 200 sebelum Masehi. Ketika itu, bangsa Romawi menaklukkan Yunani. Karena itu, banyak prajurit dan jenderal Romawi yang melakukan kontak dengan para filsuf Yunani. Filsafat Romawi kuno sangat dipengaruhi oleh orang-orang Yunani kuno dan aliran filsafat Helenistik. Namun, perkembangan unik dalam aliran pemikiran filosofis terjadi selama periode Romawi juga. Biografi Cicero. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi sampai abad 2 Masehi. Dan ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Selain itu, ia dan pemikirannya juga dianggap dekat dengan aliran Platonisme dan Epikureanisme. Pemikirannya banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara, serta pemikiran filsafat lainnya. Polybius adalah seorang sejarawan Yunani pada periode Helenistik yang dikenal akan bukunya yang berjudul The Histories. Ia juga dikenal akan gagasannya mengenai sistem pemerintahan yang digunakan dalam L'Esprit des Lois Montesquieu. Pemikiran Polybius. Polybius adalah murid Aristoteles. Ia mengatakan bahwa bentuk pemerintahan monarki, oligarki, dan demokrasi berlangsung silih berganti berupa siklus berputar dan pada gilirannya akan kembali ke asal. Teorinya ini dikenal dengan nama siklus Polybius. Ya kan ini kan. Biografi Seneca. Lucius
Neoseneca 4 Masehi sampai 4 sebelum Masehi sampai 56 Masehi yang populer disebut Seneca Muda. Ayahnya disebut Seneca Tua, berasal dari Cordoba. Seorang ahli retorika yang menurunkan keahliannya pada Seneca Muda. Seneca tak hanya seorang ahli retorika, ia juga membangun filsafat moral atau etika untuk menegakkan pemerintahan yang dituntut kehendak baik atau God will. Pemikiran Seneca, anggapannya tentang negara agak berbeda dari kaum Platonis. Ia menganggap bahwa negara adalah lembaga masyarakat yang merupakan hasil samping dari dosa. Negara dan hukum manusia merupakan institusi konvensional yang diperlukan karena adanya sifat manusia yang jahat dan bukannya karena kondisi alamiah mencapai kemajuan yang ideal. Konsep penting dari Seneca mengenai adalah konsep tentang dua pesemakmuran, yaitu negara politik dengan pemerintah dan institusi hukumnya, dan konstitusi hukumnya, dan masyarakat universal dengan persaudaraan manusia, yang ikatan-ikatannya lebih bersifat moral serta etis daripada legal dan politis. Masyarakat universal harus selalu menolak tuntutan-tuntutan dari negara politik yang ikut campur dalam domainnya. Seneca mengusulkan sebuah konsep pemerintahan yang tidak bertumpu pada hukum, tetapi pada diskresi pertimbangan seorang kaisar. Walaupun cita-cita Seneca pada waktu itu tidak untuk merubah sistem monarki menjadi demokrasi, namun ide tersebut merupakan cikal bakal teknokrasi pada pemerintahan demokrasi di era modern saat ini. Dengan demikian, ide teknokrasi Seneca pada waktu itu ialah demi mewujudkan kepemimpinan yang memiliki kebijaksanaan filosofis serta kebijaksanaan moralitas Stoa. Demikian presentasi dari kami. Jika teman-teman ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Afia Priyanti, NIM A22021. Nah, kan tadi di pengertian menurut para ahli kan ada ya istilah yang belum saya ketahui. Nah, itu apa yang dimaksud dengan Stoa Romawi? Terima kasih. Permisi, apa boleh bertanya? Halo. Ya, silakan. Menurut Seneca tadi, hasil samping dari dosa itu seperti apa maksudnya? Terima kasih. Maaf, bolehkah saya bertanya? Maaf, apa saya boleh bertanya? Oh iya, boleh. Dari biografi Cicero, tadi kan pemikirannya juga dianggap dekat dengan aliran Platonisme dan Epikureanisme. Nah, aliran Platonisme itu bagaimana? Penjelasannya seperti apa?
Ya, terima kasih. Maaf, tadi saya belum menambahkan nama dan NIM. Saya Rimediati, NIM A2 20210048 untuk pertanyaan nomor 3. Terima kasih. Mohon maaf, apakah sudah mendapat jawabannya? Soalnya waktunya sudah harus ganti. Terima kasih. Sudah, saya mau menjawab pertanyaan dari Avi. Apa yang dimaksud dengan Stoa Romawi? Stoa Romawi adalah nama sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Saya mau menjawab pertanyaan nomor 3 dari Rohima Hidayati. Apa itu Platonisme? Platonisme adalah filsafat Plato atau nama dari sistem-sistem filsafat yang dianggap sebagai turunan langsung dari filsafat Plato. Dalam lingkup makna yang lebih sempit, itu Platonisme itu sebagai kata benda umum adalah sebutan bagi filsafat yang mengakui keberadaan objek-objek yang abstrak. Apa jawabannya bisa diterima? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Pradipta, saya boleh tanya pertanyaannya tadi diulangi lagi, boleh nggak? Tadi menurut Seneca, yang dimaksud hasil samping dari dosa itu seperti apa?
hanya mengingatkan waktunya kurang 1 menit. Kita mau ke 40 menit soalnya. Terima kasih. Karena izin saya menjawab pertanyaan dari Muhammad Pradipta. Apa maksud merupakan apa maksud hasil samping dari dosa? Karena menurut Seneca, masyarakat universal dengan persaudaraan manusia yang ikatannya lebih bersifat moral serta etis daripada legal dan politis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.